Hai guys, kembali lagi di channel IT Max bersama saya Nathanael Rio Nugraha, dan kali ini saya akan membahas salah satu flagship keluaran Apple yang umurnya sudah kurang lebih 7 tahun nih guys. Apa itu kira-kira? Itu adalah iPhone 8. Ya, iPhone 8 ini kalau kalian sudah biasa pegang handphone zaman sekarang ya, yang ukurannya besar-besar gitu ya, rata-rata 6 di atas 6 inci ya, kan iPhone 15 yang paling iPhone 15 base model kan sudah di atas 6 inci. Nah, kalian pegang ini pasti akan rasanya akan sangat kecil dan sangat enteng sekali. Tapi kecilnya ini juga ada kelebihannya guys. Kelebihannya itu kalian bisa ngetik cuma pakai satu tangan. Nah, itu yang nggak bisa kalian dapetin di handphone mungkin kalau kalian user Pro Max atau Plus ya, 15 Plus atau 15 Pro Max, 14 Pro Max dan lain sebagainya. Itu kan kalau ngetik mesti dua jari ya, mungkin yang jarinya panjang, jempolnya panjang mungkin bisa ngetik satu jari, tapi tetap ya nyaman banget ngetik satu jari pakai handphone sekecil ini. Ini ada iPhone 8, rilisnya sudah dari tahun 2017 ya. Nah, ini aku punya unit, ini aku belinya second, bukan dari baru. Ini warnanya putih, storage-nya 64 GB nih. Dan kebetulan emang lagi aku jual sih karena nggak kepake juga gitu ya. Oke, yuk kita sedikit review dan gimana sih performanya di tahun 2024 ini. Bagi kalian yang mungkin cari second daily driver ya, yang HP mungkin cari HP cuma buat telepon, WhatsApp atau komunikasi, atau mungkin buat Apple CarPlay nih di mobil, karena ya masih support ya untuk Apple CarPlay di mobil ya. Mungkin kalian bisa pertimbangin untuk pilih HP yang satu ini ya. Oke, pertama kita bahas dari layarnya dulu. Udah kelihatan kecil kan ya. Layarnya ini 4,7 inci. Dia masih pakai Retina IPS LCD ya. Resolusinya sudah Full HD dan kerapatan pixelnya di 326 ppi. Dan menurut aku ya, di zaman sekarang nih, layarnya masih lumayan tajam nih ya. Layarnya tajam, enak dilihat, apalagi unitku ini LCD-nya masih original, jadi nggak perlu diraguin lagi lah untuk kualitasnya. Terus dari True Tone pun ya, ini iPhone 8 ini jadi pionir ya, atau fitur True Tone perdana yang ada pada lini iPhone itu ada di iPhone 8 nih. Ada True Tone-nya dan masih ada. Ini juga jadi salah satu ciri-ciri kalau iPhone kalian itu LCD-nya ori ya, walaupun bisa ditembak dan lain sebagainya, tapi selain daripada kualitas warna, kualitas gambar, LCD ori pun juga bisa dilihat dari ada atau enggaknya True Tone gitu ya. Oke, kita beralih dari layar, kita masuk ke sektor kameranya. Sektor kameranya itu ya masih single kamera bro ya. Kalau kamu mau yang dua kamera di tahun yang sama ini, kan di saat iPhone 8 Plus ini meluncur ya, ada juga di saat iPhone 8 ini meluncur barengan dengan iPhone 8 Plus dan iPhone X nih. Nah, iPhone 8 Plus dan iPhone X itu kan sudah ada dua kamera, sedangkan iPhone 8 baru satu-satunya yang cuma satu kamera gitu guys. Dan kameranya ini 12 megapiksel ya, dan dia bisa record sampai 1080p 60 frame per second ya. Dan kualitas kameranya nggak perlu diragukan lagi, pokoknya kualitas Apple lah ya, kualitas iPhone, tone-nya yang khas itu, yang warm dan lain sebagainya. Pokoknya kameranya nggak bisa diraguin deh, kayak gini nih hasilnya. Ini adalah kualitas perekaman video dari iPhone 8 dan mikrofonnya juga. Dan ternyata di settingnya itu bisa sampai di 4K 60 fps. Ini kamera depannya dan mikrofonnya hasilnya kayak gini. Ini hasil perekaman kamera belakangnya.
Setelah kalian lihat kameranya gimana? Masih oke kan kalau untuk dipakai di masa-masa sekarang ini ya? Masih bisa buat lancar nih, bisa buat Insta Story ya, masih lancar, smooth juga, dan kualitas gambarnya walaupun 12 megapiksel ya, nggak malu-maluin men. 12 megapikselnya ini kan masih dipakai terus nih sampai bahkan iPhone yang baru mungkin 1 atau 2 tahun keluaran di sebelum iPhone 15 Pro Max ini ya, gitu. Terus beralih dari kamera, kita masuk ke sektor chipsetnya nih. Nah, chipsetnya sendiri dia pakai A11 Bionic. A11 Bionic itu Bionic pertama berarti ya, karena sebelumnya kan A10 itu Hexa kalau nggak salah. Hexa atau Fusion ya? A10 Fusion. Nah, Bionic pertama itu ada di iPhone 8. Terus untuk RAM-nya dia ada di 2 GB. Tapi jangan salah Pak, 2 GB di iPhone itu bisa ngapain aja. Bisa banyak banget yang kamu lakuin di RAM 2 GB, karena memang iOS itu optimalisasinya bagus gitu ya. Ini tadi udah aku tes untuk main PUBG Mobile kayak gini nih cuplikannya, dan dia bisa running PUBG Mobile mulus di smooth extreme Pak. Bayangin HP yang udah launching 7 tahun lalu dan ini kecil gini ya, dia bisa running PUBG smooth extreme 60 fps Pak ya. Mobile Legends ya nggak perlu diragukan, lancar, grafiknya pun bisa sampai ultra walaupun ya frame rate-nya cuma bisa sampai high itu sih. Tapi untuk penggunaan game ya, menurut aku kalau kalian udah berani ambil ini pasti nggak akan kalian jadiin main daily driver kalian, HP utama kalian. Impossible sih ini, karena untuk dukungan softwarenya aja dia sudah berhenti sampai di iOS 16.7.9 kalau nggak salah, paling barunya ya. Itu pun cuma security update ya, intinya mentok di iOS 16, dia nggak dapat iOS 17 guys, gitu ya. Terus untuk penggunaan game sih apa ya, agak menurut saya sih agak kurang aja ya, secara layar juga kurang enak gitu kalau buat game. HP ini tuh cocoknya cuma buat ya medsos kecil-kecilan atau buat WhatsApp, untuk HP admin mungkin ya, HP admin ngurusin jualan dan lain sebagainya. Asik nih pakai HP kayak gini, kecil, enteng, ringan ya kan, kalian bawa kemana-mana, masuk ke kantong gampang, nggak berat. Apalagi kalau kalian yang sadar yang pakai iPhone baru-baru nih yang besar-besar udah mulai berat ya. Nah, iPhone 8 ini Pak enteng kali Pak gitu ya, enteng banget gitu ya. Dan ini ya flagship lah ya, semua iPhone Apple pasti ngeluarinnya flagship terus. Nah, iPhone 8 ini kan termasuk flagship. Oke. Terus kita masuk ke sektor baterai nih teman-teman. Nah, ini yang menjadi apa ya, masalah yang wajar sih untuk iPhone yang umurnya sudah 7 tahun. Sebelum kita masuk, iPhone itu menurut saya wajar bila diperlukan perbaruan, atau mungkin kalian mau ganti langsung ke generasi yang baru itu setelah minimal 3 tahun pemakaian. Nah, mentoknya kalau menurut saya itu di 5 tahun pemakaian, karena itulah masa dimana dukungan software itu habis ya, karena iPhone biasanya akan kasih dukungan software minimal 5 tahun, bahkan sampai iOS 18 ini iPhone XR itu masih dapat iOS 18 gitu ya. Dan itu lumayan ya. iPhone XR kan launchingnya setahun setelah iPhone 8 launching ya, berarti kan itu umurnya udah 6 tahun, tapi dia masih dapat iOS 18 gitu ya. Nah gitu, jadi minimal iPhone itu akan kasih kalian update 5 tahun. Nah di 5 tahun, di waktu 5 tahun itu juga menurut saya itu adalah waktu yang sangat wajar, maksimum waktu yang sangat wajar untuk kalian ganti ke generasi selanjutnya. Ataupun kalau kalian mau stay di iPhone itu, pasti kalian perlu ini yang namanya ganti baterai. Oke, kita bahas dulu spesifikasi asli baterai dari iPhone 8 ini. Spesifikasinya itu 1821 mAh ya. Lumayan kecil ya kalau kalian bandingin sama
iPhone zaman sekarang nih, yang minimal aja kalau nggak salah di atas 3000 mAh ya, atau 15 Pro Max itu kalau nggak salah 4400an mAh ya, itu besar-besar ya. Ini cuma 1821 mAh ya. Balik lagi untuk ke penggunaan ya, kalau kalian pakai ini ringan-ringan cuma medsos dan lain sebagainya dalam kondisi optimal, dalam artian di sini battery health-nya 100% ya, itu memungkinkan sih untuk sekali charge. Tapi dengan catatan ya, kalian maksudnya tidak buat dipakai kerja, dibuat second HP kedua aja gitu ya. Mungkin buat HP hanya cuma ketika buat nelpon dan lain sebagainya. Untuk backup phone pasti akan cukup untuk sekali charge. Ini aja dari tadi pagi nih belum aku charge. Tadi pagi aku cabut di 100% dan ini sudah jam setengah 12, dia masih di 41%. Dengan catatan nggak tak pakai banyak gitu ya, paling tadi itu cuma tak pakai buat foto-foto dikit ya, buat ambil sampel foto yang tadi itu. Nah, kepakainya cuma segitu dan masih reasonable untuk HP seusia 7 tahun. Nah, dengan catatan lagi nih guys, HP ini sudah ganti baterai, tentu itu jadi hal yang wajar lah. Bahkan untuk ya umur HP yang 7 tahun ya sudah sangat wajar sekali untuk yang namanya diperlukan ganti baterai nih. Nah, aku kemarin sih ganti baterainya di iColor ya itu, dan mereka dapat garansi dan lain sebagainya, dan kualitas baterainya pun oke. Tidak ada overheat. Untuk pemakaiannya pun maksudnya jangka waktu pemakaiannya pun juga panjang, awet juga baterainya gitu, dan murah juga harganya di iColor gitu ya. Kita dapat garansi pula gitu ya. Oke. Nah, oke. Kita bahas lagi secara keseluruhannya iPhone ini ya. Menurut aku di tahun 2024 ini iPhone 8 itu masih oke kalau dipakai. Balik lagi dengan catatan ini bukan main daily driver. Kalau kalian pakai ini jadi main daily driver, wah agak sulit rasanya ya. Karena yang pertama, dukungan softwarenya udah habis. Berarti walaupun kalian masih bisa install WhatsApp, masih bisa install PUBG, Mobile Legends, bahkan Genshin Impact tadi aku coba install ya. Cuma karena aku mager nungguin waktu download 25 giganya itu, jadi nggak jadi aku install gitu ya guys. Dan Instagram, TikTok dan lain sebagainya itu masih support, tapi kan tetap nih untuk fitur-fitur terbaru dari iOS kalian nggak bisa dapetin kan, karena udah stop di iOS 16. Sedangkan iOS yang paling baru sekarang udah ada iOS 18 yang bakal launching di kira-kira mungkin September ini ya gitu. Terus yang kedua di masalah baterai, kalau kalian pakai ini jadi main daily driver kalian ya boncos di baterai, kalian akan sulit lah untuk bertahan dengan kapasitas baterai 1821 mAh nya ini gitu ya. Terus yang ketiga ukuran ya mungkin ya, tapi ini kan ukuran ini kan menjadi selera masing-masing orang ya. Ada orang yang suka kecil, misalnya mungkin yang sampai sekarang masih pakai iPhone mini dari iPhone SE gen pertama, terus iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE gen 1, SE gen 2, SE gen 3, terus dilanjutin iPhone 12 mini, iPhone 13 mini. Mungkin boleh komen di bawah nih. Nah, mungkin kalian yang suka iPhone kecil itu juga bakal seneng juga nih dengan form factor iPhone 8, apalagi kan model kayak gini nih udah dipakai dari iPhone 7, terus lanjut ke iPhone 8, terus SE yang dari pertama 2 sampai ke 3 nih tuh masih persis kayak gini, cuma yang berubah kan cuma di belakang nih, logonya yang tadinya ada di sini dia turun ke tengah gitu kan, biar sama-sama ngikut tren logo Apple di tengah kan, sama
chipsetnya yang berubah. Jadi model sih nggak berubah. Terus ada satu lagi nih keunikan di iPhone 8 ini yang nggak bakal kalian bisa dapetin di iPhone terbaru kecuali iPhone SE Gen 3 ya atau SE Gen 2, yaitu fingerprint. Nah, fingerprintnya di iPhone kini masih aktif ya, dan gimana ya, jadi nostalgia aja gitu. Sekarang Papa buka pakai Face ID, buka pakai Face ID dan lain sebagainya. Ya simple sih, tapi kadang kangen juga ya pakai fingerprint, pakai jempol cuma buat buka HP. Kadang kalau lagi kelas nih misalnya, ini fun fact juga nih ya, kalau lagi kelas ya kan mau ngintip HP nih di bawah nih, kan nggak usah nengok gitu ya, cuma pakai jempol doang, HP-nya kebuka gitu. Tapi kan kalau pakai Face ID nggak bisa, mesti nengok dulu kan, matanya harus melihat ke kamera sebagai salah satu safety system dari Face ID. Tapi ya ini preferensi orang juga sih, ada yang suka pakai fingerprint, ada yang suka pakai Face ID, ya itu tergantung, balik lagi ke diri kalian masing-masing gitu ya. Terus sisanya ya masih menjadi iPhone 8 yang terkenal dengan compactnya, terkenal dengan smoothnessnya. Sampai sekarang masih smooth loh guys ya, sekarang masih smooth. Ini yang varian 64 GB, cuma tak installin beberapa tadi, Mobile Legend dan PUBG untuk tes dan sebagainya, dan ini masih sangat smooth sekali ya. Oke, nah setelah kalian tadi dengerin kualitas suaranya, kalian juga udah lihat hasil kameranya yang di klip sebelumnya ya, cuplikan sebelumnya. Saya rasa masih pantas lah HP ini untuk dipakai hanya sekedar untuk foto-foto, dan ya intinya untuk second phone ya, masih sangat pantas untuk di tahun 2024 ini gitu ya. Oh iya, kalau kalian yang berminat dengan iPhone 8 milik saya ini, kurang lebih kondisi detailnya akan ada di video cuplikan ini. Dan bagi kalian berminat bisa langsung hubungi aku di Instagram yang udah aku cantumin di deskripsi di bawah ya. Aku jual sesuai di harga pasaran aja ya, cuma memang dari unit sih benar-benar mulus ya, maksud dalam artian mulus ini no minus, tapi di bodinya itu ada ya lecet-lecet pemakaian lah ya, wajar karena udah 7 tahun. Tapi kalau dari layar itu sudah dijamin original, Bluetooth aktif, fingerprint aktif, operator juga, dan walaupun baterainya sudah nggak original tapi kan itu wajar ya, ini sudah aku ganti juga di iColor yang bergaransi gitu. Oke guys, itu aja video mengenai review singkat ya tentang iPhone 8. Kalau misalnya pun gimana ya, sebenarnya aku tuh ada sedikit kebimbangan karena daily driverku sendiri kan sekarang iPhone 15 Pro Max, terus second phoneku itu Android di Redmi Note 11. Nah, second phoneku ini cuma buat Android Auto, jadi di mobil aku colok itu ke head unit ya kan, supaya terpisah aja gitu loh. Kalau mau untuk HP yang operasional ya kita pakai iPhone-nya, terus untuk urusan musik, phone dan lain sebagainya itu pakai di Redmi. Tapi kok setelah pegang ini kok jadi pengen mengganti second phone itu ya, tapi ya coba nanti aku pikirkan lagi ya, karena kalau menurut aku sih dari kamera dan lain sebagainya menurutku masih unggul iPhone 8 ya. Mungkin yang nggak unggul cuma baterai doang sih, karena ya nggak bisa dipungkiri kalah spek pak ya. Xiaomi Redmi Note 11 saya udah kalau nggak salah 5000 mAh atau 4000 mAh gitu lupa ya,
ini cuma 1800 gitu. Udah kalah. Tapi kalau dari segi kamera wah bisa diraguin lagi. Segi performa mungkin ya mirip-mirip, karena memang tak pakainya cuma buat musik doang, serius, cuma buat musik doang. Dan ada ya mungkin sedikit komunikasi untuk HP backup juga gitu ya, tapi coba nanti aku pikirin. Tapi untuk sementara ini iPhone 8 ini masih aku jual. Oke guys, mungkin itu aja, sekian video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng pemberitahuannya, supaya kalau ada video baru dari IT Max kalian bisa langsung nonton. Jangan lupa follow Instagram saya di deskripsi di bawah atau di bawah sini nih, nanti kalau nggak mager ngeditnya tak tulis di sini. Oke, sekian aja video review singkat iPhone 8, iPhone yang udah 7 tahun umurnya, masih pantas di 2024. Oke, terima kasih telah menonton and goodbye, see you on the next video.